Jadi percayalah teman-teman, harga untuk gagal itu jauh lebih murah daripada penyesalan kita di kemudian hari karena kita tidak berani mencoba. Aku sampai di titik hari ini pun karena aku berani mencoba, karena aku tidak pengen menyesal di kemudian hari karena aku nggak ambil opportunity dalam aku menjalani hidupku dalam berbisnis. Dan kegagalan itu adalah hal yang wajar dalam hidup. Mau itu kita gagal untuk berteman dengan sesama manusia, gagal dalam hubungan, gagal dalam pekerjaan, bahkan gagal dalam bisnis. Tapi orang-orang kita memang kebanyakan mereka takut gagal daripada mereka ambil resiko untuk coba sesuatu hal. Nah, sedangkan orang-orang yang sudah berhasil itu adalah orang-orang yang takut akan penyesalan di kemudian hari. Karena penyesalan ini akan menghantui terus sampai kita tua, penuh dengan penyesalan. Di saat mungkin kalian ada yang teman kalian tiba-tiba udah jadi orang, di umur 40, di umur 45 misalnya, bahkan di umur 50, mereka udah jadi seseorang yang luar biasa. Sedangkan kita masih di situ-situ aja, masih berharap gaji di kantor kita, terus masih berharap uang pensiun. Nah, teman kita ini udah kemana-mana dia, udah punya ini, punya itu, udah berhasil sukses di bidang yang dia geluti. Yang mungkin dulu kalian ngeliat dia, wih susah banget ya gitu. Orang ini makan aja susah, orang ini kadang bahkan sampai ngojek mungkin. Dan sekarang kehidupan itu berbalik karena apa? Karena dia berani mengambil resiko, dia berani melakukan apapun untuk mencoba sesuatu hal yang dia anggap itu bisa membawa dia ke perjalanan yang jauh lebih baik. Jadi di video kali ini teman-teman aku pengen share perjalananku selama ini, kenapa mungkin terkesan aku seperti kutu loncat, mungkin pindah-pindah bidang segala macam. Sebenarnya itu aku selalu mencoba hal-hal baru, mencoba hal-hal yang kuanggap ada potensi untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Itulah kenapa aku selalu pindah-pindah gitu. Karena aku dipupuk dari dulu, dari umur 20-an setelah aku lulus kuliah, itu aku coba kerja di satu dealer mobil dan aku waktu itu jadi sales dan aku akhirnya tahu gitu menghadapi dunia marketing itu yang cukup berat. Tapi di balik itu kita bisa menghasilkan uang jauh lebih banyak. Nah, ini mungkin salah satu faktor kenapa aku akhirnya selalu melihat sesuatu hal itu dari angka. Dari kira-kira kalau aku ngerjain bisnis ini tuh bisa ngasilin berapa banyak ya. Nah, itu juga mungkin yang jadi dilema di antara teman-temanku sekarang yang sampai hari ini masih bekerja. Mereka kadang masih takut untuk memulai karena pertama udah punya istri, udah punya anak udah mulai sekolah. Akhirnya mereka takut untuk memulai bisnis atau memulai karir di tempat yang jauh lebih baik. Itu karena banyak hal-hal yang mereka pikirkan. Tapi kalau kalian berpatokan dengan kalian takut untuk memulai, takut untuk gagal, takut untuk take action, kalian pernah pikir nggak suatu hari kalian setelah selesai di satu perusahaan, setelah karir kalian ini udah mentok di situ, terus kalian akhirnya selesai di umur yang cukup tua, apa yang pengen kalian lakukan? Apakah kalian bisnis kah? Apakah kalian hanya berkebun kah? Nah, aku pernah ngobrol sama salah satu orang teman, aku bilang, mulai aja dari sekarang, karena posisi kami umur yang masih sama, umur masih 35, aku bilang umur 35 masih cukup produktif, lakukan apa yang kita bisa lakukan, fokus aja di bidang yang mau kamu gelutin, aku bilang gitu. Karena apa? Di saat mungkin nanti kamu pensiun, kamu sudah mulai tua, udah nggak mulai produktif, segala macam ini, di saat kamu berhenti dari perusahaan itu, kamu bingung untuk mulai lagi. Sedangkan cash kita nggak punya. Kalau cuma berharap dari duit pensiun itu berapa banyak sih? Duit pensiun yang bisa hidupin kita berapa tahun? Gitu. Atau apakah kalian ingin menaruh beban ini ke anak lagi gitu, untuk teruskan perjuangan kita? Sedangkan kita masih muda dan aku pikir masih produktif, kenapa kita nggak ambil resiko itu sekarang daripada kita tunggu nanti-nanti. Nah, kebanyakan teman-teman ini memang takut gagal, takut dibilang orang, jatuh miskin ya gitu, takut dibilang orang, aduh kamu nggak punya apa-apa lagi ya sekarang. Padahal itu kan proses aja gitu.
Ya kita jalanin aja, kamu nggak perlu pikirkan apa orang lain ngomong tentang kita gitu. Kita nggak perlu dengerin itu gitu. Jadi fokus aja membangun apa yang mau kita capai. Karena kalau kalian tidak ambil resiko itu sekarang, menunggu kalian umur mungkin 40, mungkin 50, itu udah nggak kuat. Udah nggak kuat ngapa-ngapain. Udah nggak kuat untuk cari duit yang kayak umur kita sekarang. Sedangkan aku aja di umurku yang sekarang aja udah gampang flu, udah gampang sakit-sakitan gitu. Apalagi di umur kita 40 bahkan 50 gitu. Jadi aku selalu ngomong sama teman-teman ya, kalau kamu siap, ambil aja resiko itu sekarang. Nggak usah takut gagal. Gagal itu bagian dari proses. Karena percayalah teman-teman, semua orang yang memulai sesuatu, itu pasti akan ketemu kegagalan. Nggak mungkin enggak. Pasti gagal dulu, baru berhasil. Gitu loh. Orang-orang itu nggak pernah bisa sekali bikin tuh langsung jadi boom gitu. Itu nggak bisa. Itu pasti dia harus laluin banyak hal. Laluin dari bisnis A, ternyata gagal. Bisnis B, gagal lagi. Bisnis C, ditipu orang lagi. Bisnis D, kita ditinggalkan orang-orang terdekat. Ternyata di bisnis yang E atau bisnis yang kelima ini tiba-tiba di situ momentumnya pas gitu, tiba-tiba boom gitu. Jadi kegagalan itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi kalian harus hadapin kegagalan itu karena semua orang pasti pernah merasakan kegagalan. Jadi kegagalan itu memang udah jadi bagian hidup kita gitu. Jadi teman-teman itu nggak perlu takut untuk memulai sesuatu, nggak perlu takut untuk mengambil resiko. Kejarlah apa yang ingin kalian capai, karena harga penyesalan itu sangat besar teman-teman di kemudian hari. Teman-teman mungkin nanti di saat umur udah tua, wah kenapa dulu aku nggak bikin konten YouTube kayak gini ya? Kenapa dulu aku nggak melek investasi ya? Kenapa dulu aku nggak mulai bisnis ini ya? Di saat teman-temanku ngajakin. Sekarang teman-temanku udah jadi orang, aku masih kayak gini-gini aja. Kenapa aku dulu nggak ambil kesempatan ini ya? Nah itu teman-teman, penyesalan itu nggak bisa kalian bayar dengan apapun karena kalian udah melewatkan banyak waktu, melewatkan banyak hal di belakang sana. Jadi memang kegagalan itu perlu kita cukup antisipasi aja. Gimana resikonya kita minimkan seminim mungkin. Tapi kita tetap take action gitu. Kita tetap bikin bisnis itu ya udah kita bikin kira-kira resiko yang paling kita siap hadapin itu segede apa. Misalnya teman-teman tadi punya anak, punya istri, umur udah misalnya 35, 36, masih di bawah 40 lah. Kalian misalnya ingin apa? Pengen buka kedai kopi kecil-kecilan kah? Atau pengen buka warung makan misalnya? Atau pengen buka jasa travel kah? Atau apalah? Ya kalian tinggal pikirin, ini ada anak, ada istri, gimana caranya aku ambil resiko yang seminim mungkin agar mereka juga bisa tetap hidup, tetap makan, aku juga tetap bisa jalan gitu. Nah mungkin teman-teman, wih aku takut tapi gagal, gimana nanti anakku ya. Itu ketakutan aja. Ketakutan itu kalau kita nggak hadapin itu kita nggak tahu gitu loh. Karena ketakutan itu cuman kayak ilusi aja, ilusi di kita aja. Padahal ternyata kalau sudah lewat ya udah lewat aja. Ya teman-teman percaya apa enggak ya? Aku dulu memulai di Kopi Papa Muda itu dengan teman-teman cuman bermodalkan duit 15 juta, terus itu aku juga nggak punya duit. Kita mulai itu dalam bulan pertama, ini ya teman-teman, yang penting kalian tahu nih, aku buka di sini, aku cuman terima uang itu, kita berempat, itu terima uang cuman 280 ribuan kurang lebih. 280 ribuan dalam 1 bulan teman-teman. Itu umur anakku udah mulai 1 tahun lebih, dan kami juga masih numpang orang tua rumah. Itu kalau orang lain aja mungkin nggak kuat gitu hidup begitu. Bayangkan aku harus carikan uang pampers, aku harus carikan susu anakku gitu, aku harus kasih anakku makanan yang bergizi, istriku juga makan yang bagus gitu. Itu kalau kita pikirkan dengan nalar kita tuh pasti kayak nggak mungkin gitu. Tapi itu berhasil aku lewatin. Aku berhasil lewatin semuanya sampai hari ini. Ini rumah, alhamdulillah rumah sendiri, udah nggak ngontrak, udah nggak ikut orang tua, kendaraannya alhamdulillah ada gitu. Jadi semua itu menurutku cuma ilusi aja. Ketakutan-ketakutan itu di saat kita hadapi ya ternyata lewat juga ya. Karena itu cuma di kepala kita, cuman apa ya? Cuman kayak, aku nggak mau jadi kayak dia tuh, dia akhirnya jatuh miskin gitu.
Ngelihat teman tadi misalnya ada satu orang teman berhenti kerja, tiba-tiba dia misalnya gagal di bisnis, oh, aku nggak mau kayak dia, aku nggak bisa ngasih makan istriku, anakku. Yang penting kalian tuh bertanggung jawab aja, bertanggung jawab untuk anak dan istri. Kalian bilang sama istri kalian bahwasanya aku masih berjuang. Ya buktinya apa? Aku lewatin semuanya. Dan dulu kan aku pernah cerita nih, aku pernah jadi ojol. Ya ojol juga ibaratnya gimana caranya untuk ngasih anak istriku makan gitu. Gimana caranya nih aku bisa cari duit hari ini juga. Gimana caranya? Ya itu caranya. Yang penting kalian tuh punya rasa tanggung jawab untuk anak kalian tuh nggak lapar, istri kalian nggak lapar. Perkara kegagalan itu ya kita hadapin aja gitu. Karena orang-orang ini cuma takut aja. Nah di sini aku pengen berbagi itu karena apa? Aku tuh pengen tarik kalian itu keluar dari box kalian, dari zona nyaman kalian. Kalau kalian pengen menghasilkan uang yang jauh lebih besar, kalian harus keluar dari situ. Karena kalau kalian masih di dalam kotak itu agak susah gitu. Kalian susah untuk berpikir karena kalian akan terkotak di situ terus. Kalian nggak tahu di dunia luar itu seperti apa. Kalian nggak tahu di dunia bisnis itu seperti apa. Gimana kalian caranya make money yang benar-benar uang tuh muter terus, cash flow tuh jalan terus. Investasi kalian di mana-mana itu kalian nggak akan bisa rasain itu kalau kalian nggak terjun. Sama seperti orang bilang kalau kita mau terjun ke bisnis, ya udah jangan kakinya aja dicelup, langsung terjun sama orang-orangnya gitu. Kita langsung masuk aja. Ya udah kita basah-basah sekalian. Ya perkara nanti dingin ya tinggal bajunya dijemur. Tinggal kita kita keringin bajunya baru kita pakai lagi. Kan cuman gitu aja. Jadi buat teman-temanku semua yang mungkin seumuran sama aku atau bahkan di atasku, percaya teman-teman, harga penyesalan itu sangat jauh lebih besar daripada ketakutan kalian terhadap kegagalan.